Halo, perkenalkan nama saya Dini Sela Wulandari, NIM 41261927. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi mata kuliah Biokimia praktikum acara ketiga dengan judul Pengaruh Cahaya Matahari serta penambahan soda kue pada media air terhadap proses fotosintesis tumbuhan hidrilla. Berikut adalah susunannya, ada tujuan, alat dan bahan, metode, hasil, dan pembahasan. Untuk tujuan sendiri itu ada 3. Yang pertama, mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap fotosintesis tumbuhan hidrilla. Yang kedua, mengetahui dan membuktikan bahwa fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Dan yang ketiga, mengetahui adanya pengaruh warna spektrum cahaya terhadap fotosintesis yang terjadi. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada 4 buah botol mineral dengan volume 600 ml, 1 buah botol dengan volume 1 liter, lakban atau isolasi, soda kue, 4 buah balon, tumbuhan hidrilla, 4 buah plastik mika yang berwarna merah, hijau, kuning, dan biru, kemudian ada ember berukuran sedang. Untuk metode atau langkah kerja yang perlu dilakukan, yang pertama, disiapkan air di dalam ember yang volumenya sebanyak 5 liter, lalu masukkan soda kue ke dalam ember sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu, masukkan hidrilla SP ke dalam botol, lalu botol diisi air hingga penuh. Kemudian tutup bagian atas botol dengan balon. Tutupi bagian luar permukaan botol dengan plastik mika, lalu isolasi bagian plastik mika agar tidak lepas. Setelah itu, tanaman diletakkan di bawah sinar matahari, dan pengamatan ini dilakukan setiap 2 jam yang dimulai dari pukul 8 pagi. Berikut adalah tabel hasil pengamatan yang dapat dilihat dan dibaca. Untuk keterangannya, jumlah gelembung, tanda strip itu menandakan bahwa tidak ada gelembung, tanda plus 1 itu menandakan bahwa gelembung sedikit, tanda plus 2 itu menandakan gelembung banyak, dan tanda plus 3 itu menandakan gelembung sangat banyak. Untuk ukuran balon sendiri, tanda strip itu ukuran balon kecil, tanda plus 1 itu menandakan bahwa ukuran balon sedang, dan tanda plus 2 itu menandakan bahwa ukuran balon itu besar. Untuk pembahasan sendiri, berikut ini adalah pendapat-pendapat dari para ahli. Menurut AI 2012 yang mengatakan bahwa fotosintesis merupakan proses sintesis karbohidrat yang akan mengalami perubahan dari bahan anorganik seperti karbon dioksida dan air yang terdapat pada tumbuhan yang mempunyai pigmen dan akan dibantu dengan energi cahaya matahari. Sedangkan menurut Harjadi yang menyatakan bahwa terdapat 2 fase pada proses fotosintesis, yaitu cahaya atau terang yang terdapat pada fotosintesis yang disebut dengan reaksi Hill, di mana NADPH akan bertindak untuk mereaksi cahaya yang akan mengubah energi cahaya menjadi ADP, dan kemudian akan diubah kembali menjadi ATP. Sedangkan untuk fase kedua, yaitu reaksi gelap, di mana akan mengubah ADP ke ATP dan berikutnya mereduksi NADP menjadi NADPH2. Lalu fotosintesis atau asimilasi karbon merupakan proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan merupakan organ utama dalam tubuh tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada kloroplas terjadi transformasi energi, yaitu energi cahaya atau foton sebagai energi kinetik berubah menjadi energi kimia sebagai energi potensial berupa ikatan senyawa organik pada glukosa. Lanjut, menurut Karmana yang mengatakan bahwa fotosintesis merupakan reaksi sintesis glukosa pada organisme autotrof dengan menggunakan sumber energi cahaya matahari. Jadi fotosintesis dapat berlangsung jika ada cahaya, klorofil, CO2, dan H2O. Secara ringkas, reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana CO2 ditambah H2O ditambah cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 ditambah O2. Tumbuhan memerlukan cahaya sebagai syarat terjadinya fotosintesis. Tanpa fotosintesis, tumbuhan tidak dapat menyintesis makanannya. Hal ini berakibat terganggunya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bukti yang sangat jelas terlihat pada tumbuhan yang hidup di tempat gelap. Tumbuhan tersebut menjadi tumbuh cepat dengan batang yang lebih panjang, ramping, dan rapuh, serta daun yang tidak melebar dan pucat. Sedangkan tumbuhan yang tumbuh di tempat terang tumbuh lebih pendek,
batang kokoh, dan daun yang hijau, lebar, serta lebih tebal, menurut pendapat dari Firmansyah. Lalu, lama penyinaran matahari juga mempengaruhi terhadap intensitas cahaya matahari yang dapat diserap oleh tanaman, sehingga berpengaruh pula terhadap kegiatan fotosintesis. Untuk menunjang pertumbuhan tanaman secara baik, diperlukan lama penyinaran sekitar 9-10 jam per hari. Ini adalah menurut pendapat dari Juanda dan Cahyono. Selanjutnya, untuk pembahasan pada praktikum ini, spektrum warna yang efektif dalam proses fotosintesis menghasilkan banyak gelembung oksigen. Jika diurutkan dari yang terbanyak, yaitu merah, hijau, biru, dan kuning. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan pada proses fotosintesis, panjang gelombang tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Biasanya cahaya yang tampak yaitu pada cahaya merah dengan panjang gelombang 620-750 nanometer, hijau 495-570 nanometer, kuning 570-590 nanometer, dan biru 410-550 nanometer. Spektrum ini mengakibatkan terbentuknya banyak gelembung kecil yang frekuensinya cepat. Pada setiap panjang gelombang akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Pada kondisi ini, klorofil berperan dalam reaksi terang yang mampu menyerap cahaya merah dan biru. Sedangkan dalam reaksi terang yang dibutuhkan adalah cahaya merah dan biru karena mempengaruhi gelembung oksigen yang dihasilkan. Pada praktikum ini, proses fotosintesis tumbuhan yang digunakan adalah hidrilla yang telah memperoleh hasil seperti yang telah disebutkan pada tabel hasil pengamatan. Pada umumnya, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman yang dimasukkan ke dalam air dan diletakkan pada tempat yang terpapar dengan cahaya matahari secara langsung, maka oksigen yang dihasilkan akan sangat banyak dan gelembung juga akan cepat untuk dihasilkan. Namun, dalam percobaan ini digunakan plastik mika berwarna yang berbeda untuk menutupi keliling permukaan botol. Dengan adanya penutupan permukaan botol dengan plastik mika ini memberikan pengaruh terhadap gelembung yang dihasilkan pada proses fotosintesis ini. Pada plastik mika berwarna merah, pada jam ke-4 yaitu jam 12 dan jam ke-6 yaitu jam 14.00 menghasilkan gelembung yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan cahaya matahari yang masuk sedikit sehingga mempengaruhi kecepatan dalam menghasilkan atau mengeluarkan gelembung. Dan hal yang lainnya menyebabkan sedikitnya gelembung ini adalah spektrum merah yang sangat sensitif. Hal ini juga sama dialami oleh botol yang ditutupi dengan plastik berwarna kuning. Oksigen dan kecepatan mengeluarkan gelembung yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan botol yang ditutupi dengan plastik mika berwarna hijau dan biru. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya cahaya matahari yang dapat menembus botol, semakin sedikit lambat dan semakin sedikit oksigen dan gelembung yang dihasilkan. Perbedaan warna cahaya mempengaruhi banyaknya gelembung yang akan dihasilkan. Spektrum warna yang terjadi dari gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang besar dan frekuensi yang kecil, sehingga gelombang elektromagnetik di udara merambat dengan laju kecepatan yang sama pada warna plastik yang berbeda. Pada plastik mika berwarna biru memiliki gelombang cahaya yang pendek, yang menyebabkan akan lebih cepat terserap oleh klorofil dan melakukan fotosintesis. Pada hidrilla dengan plastik berwarna biru digunakan lebih banyak karena lebih mudah mendapatkan dan pada daripada plastik berwarna merah. Sinar-sinar yang tampak oleh mata yang bergelombang 390 mikromu sampai dengan 760 diurutkan dari yang bergelombang panjang, maka sinar-sinar tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sinar-sinar yang bergelombang lebih pendek daripada sinar ungu dan sinar ultra ungu. Baik sinar yang pendek gelombangnya maupun sinar yang panjang gelombangnya daripada sinar
merah yaitu inframerah. Semuanya tidak mempengaruhi proses fotosintesis. Spektrum dari sinar yang tampak oleh mata diberikan di bawah dan dengan gelombang yang dinyatakan dengan mikromu. Fotosintesis dan reaksi fotokimia lainnya tidak bergantung pada energi total cahaya, tetapi pada jumlah foton atau kuantata yang diserap. Pada praktikum ini juga, suhu mempengaruhi banyak oksigen yang dihasilkan, karena semakin panas suhu yang diterima, maka semakin banyak gelembung udara yang dihasilkan. Menurut Anwar 1984 yang mengatakan bahwa energi fotosintesis yang digunakan untuk menggerakkan elektron melawan gradien panas di dalam fotosistem satu dari sebuah agen dengan tenaga reduksi kuat yang secara termodinamis mampu mereduksi CO2 dalam fotosistem 2 dan dari air dengan pelepasan O2 jika sebuah molekul pigmen menyerap sebuah foton masuk ke dalam sebuah keadaan tereksitasi karena suatu elektronnya pada keadaan dasar pindah ke orbit. Pada praktikum ini, fotosintesis dimulai dengan cahaya mengionisasi molekul klorofil pada fotosistem 2, membuatnya melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transport elektron. Energi dari elektron ini digunakan untuk fosforilasi yang menghasilkan ATP. Kemudian spektrum warna yang efektif dalam proses fotosintesis yaitu yang menghasilkan gelembung paling banyak. Jika diurutkan dari yang terbanyak yaitu merah, hijau, biru, dan kuning. Pada setiap panjang gelombang akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Pada kondisi ini, klorofil sangat berperan dalam reaksi terang yang mampu menyerap cahaya merah dan biru. Selanjutnya, ini adalah jawaban pertanyaan. Pada pertanyaan yang pertama yaitu, tanaman pada botol apa yang memiliki gelembung paling banyak? Gelembung paling banyak yaitu dimiliki pada botol plastik dengan warna mika hijau dan biru. Hal ini dikarenakan plastik mika tersebut memiliki gelombang cahaya yang pendek yang menyebabkan akan lebih cepat terserap oleh klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Pertanyaan yang kedua, tanaman pada botol manakah yang memiliki gelembung paling sedikit? Gelembung yang sedikit dimiliki oleh botol dengan plastik mika berwarna merah, itu tipe, dan kuning. Hal ini dikarenakan cahaya matahari yang masuk sedikit sehingga mempengaruhi kecepatan dalam menghasilkan atau mengeluarkan gelembung. Dan hal lainnya yang menyebabkan sedikitnya gelembung ini adalah spektrum merah yang sangat sensitif. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, fungsi soda kue dalam praktikum ini. Fungsi soda kue pada praktikum ini yang dicampurkan dengan air adalah soda kue dapat menjadikan karbon monoksida bertambah sehingga hidrila akan menghasilkan gelembung-gelembung oksigen dan CO2. Hal ini digunakan sebagai cadangan dalam air, mempercepat katalisator dalam reaksi fotosintesis, sehingga proses fotosintesis akan lebih cepat dan jumlah oksigen yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga memudahkan pengamat dalam mengamati pembentukan gelembung. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan apa hubungan warna mika dengan banyaknya gelembung. Hubungan antara plastik warna mika dengan adanya banyak gelembung adalah karena warna plastik mika memiliki hubungan dengan cahaya sinar matahari yang mana akan menghasilkan gelembung, di mana warna plastik ini akan menentukan panjang gelombang yang mempengaruhi hasil dari fotosintesis. Warna plastik mika ini memiliki panjang gelombang yang pendek atau panjang yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis sehingga menghasilkan gelembung gas oksigen. Spektrum tersebut mengakibatkan terbentuknya banyak gelembung kecil yang frekuensinya sangat cepat. Berikut adalah kesimpulannya, yaitu fotosintesis adalah proses pembentukan bahan organik dari anorganik dengan bantuan cahaya kloroplas. Intensitas maupun kualitas cahaya sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis tumbuhan hidrilla dalam menghasilkan oksigen. Warna yang memiliki panjang gelombang pendek sangat cepat dalam mempengaruhi laju fotosintesis, sehingga banyak menghasilkan gelembung gas oksigen. Gelembung-gelembung udara yang dihasilkan membuktikan bahwa adanya oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Penambahan soda kue mempengaruhi laju fotosintesis sehingga menghasilkan gelembung oksigen.
atau gas. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih.